E. Alat pemadam api ringan atau APAR. Kebakaran merupakan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kecerobohan pekerja maupun gangguan teknis saat bekerja, seperti korsleting listrik, kerusakan mesin, dan lain-lain. Tiap jenis kebakaran membutuhkan teknik dan media pemadam yang berbeda. Kebakaran bersumber dari api yang tidak dapat kendalikan. Kebakaran terjadi akibat bertemunya oksigen, panas, dan bahan yang mudah terbakar. Apabila ketiga unsur tersebut bertemu, maka api dapat muncul. Ada beberapa penyebab kebakaran baik disebabkan oleh tindakan manusia ataupun faktor alam. 1. Kebakaran karena kelalaian manusia, seperti kurangnya pengetahuan penanggulangan bahaya kebakaran, kurang hati-hati menggunakan alat dan bahan yang dapat menimbulkan api, kurangnya kesadaran pribadi atau tidak disiplin. 2. Kebakaran karena peristiwa alam, terutama berkenaan dengan cuaca, sinar matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, angin, dan topan. 3. Kebakaran karena penyalaan sendiri. Sering terjadi pada gudang bahan kimia di mana bahan bereaksi dengan udara, air, dan juga dengan bahan-bahan lain yang mudah meledak atau terbakar. 4. Kebakaran yang disengaja untuk tujuan tertentu, misalnya sabotase, mencari keuntungan ganti rugi klaim asuransi, pembukaan lahan, menghilangkan jejak kejahatan, dan lain-lain. Klasifikasi kebakaran merupakan penggolongan kebakaran berdasarkan jenis benda atau bahan yang terbakar. Menurut NFPA atau National Fire Protection Association, kebakaran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. 1. Kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang bersumber dari bahan yang mudah terbakar dan menimbulkan arang atau karbon. Bahan yang terbakar biasanya mengandung unsur karbon, contohnya kain, kertas, karton, kardus, plastik, karet, kayu, dan kulit. Cara yang paling efektif untuk memadamkan kebakaran jenis ini adalah dengan mendinginkan bahan yang sedang terbakar. Zat yang dapat digunakan untuk mendinginkan seperti air atau busa. 2. Kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B merupakan kebakaran yang bersumber dari bahan cair dan gas yang mudah terbakar, seperti bahan bakar, bensin, tiner, minyak tanah, spiritus, pelumas, alkohol, dan LPG. Cara yang dapat dilakukan untuk memadamkan api jenis ini adalah dengan menyemprotkan gas CO2 atau karbon dioksida dan tepung kering. Pemadaman kebakaran kelas B tidak boleh dilakukan dengan menggunakan air karena dapat mengakibatkan sumber panas menyebar luas, khususnya bahan bakar cair. 3. Kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kebakaran pada peralatan listrik seperti stop kontak, televisi, komputer, setrika, dan lain-lain. Kebakaran ini dapat terjadi apabila ada arus berlebihan yang masuk ke dalam rangkaian kelistrikan peralatan tersebut. Pada saat kebakaran terjadi, api yang bersumber dari listrik tidak boleh dipadamkan dengan pemadam yang mengandung bahan konduktor listrik, seperti air dan busa. Hal ini karena penggunaan bahan konduktor untuk memadamkan api dapat membahayakan petugas pemadam kebakaran dan merusak peralatan listrik tersebut. Pemadaman kebakaran yang paling tepat dengan menggunakan pemadam jenis tepung atau dry chemical karena tidak dapat menjadi konduktor. Setelah sumber arus listrik terputus, maka api dapat dipadamkan sesuai dengan jenis apinya, A, B, atau D. 4. Kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D merupakan kebakaran yang apinya bersumber dari logam yang mudah terbakar, seperti sodium, litium, dan radium. Pemadaman api jenis ini tidak boleh menggunakan air karena pada beberapa logam dapat bereaksi sehingga api menjadi semakin besar. Cara paling efektif untuk memadamkan api yang bersumber dari logam adalah dengan menggunakan alat pemadam kebakaran tepung. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Alat pemadam digunakan untuk memadamkan api yang masih terkendali dan belum membesar. Alat ini ada yang mudah dipindah dan dibawa atau portable dengan tangan.
dan ada yang menggunakan roda untuk memindahkannya. Alat ini dirancang dapat digunakan dengan mudah untuk semua orang, sehingga dalam kondisi darurat tidak harus menunggu petugas pemadam kebakaran datang. 1. Alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan merupakan alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. APAR yang sering digunakan biasanya berbentuk tabung dan berwarna merah. APAR ditempatkan di dinding atau tempat khusus yang mudah diambil saat diperlukan. Setiap APAR memiliki karakteristik tersendiri untuk memadamkan kebakaran sesuai kelas kebakaran yang terjadi. Pada tabung pemadam selalu ditempelkan label cara menggunakan APAR dan kelas api yang dapat dipadamkan. APAR memiliki beberapa karakteristik yang harus dipahami oleh penggunanya, antara lain sebagai berikut. Penggunaan jenis APAR harus disesuaikan dengan jenis bahan terbakar. B. APAR harus dioperasikan pada situasi tanpa angin kuat. APAR yang berisi zat kimia idealnya dioperasikan pada suhu kamar. C. Waktu ideal penggunaan APAR adalah 3 detik digunakan, kemudian 10 detik dihentikan. APAR dapat digunakan terus-menerus selama 8 detik. D. Setelah dipakai, APAR harus diisi ulang. E. APAR harus diperiksa secara periodik, minimal 2 tahun sekali. Berdasarkan jenis zat yang digunakan untuk mengisi tabungnya, APAR dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. APAR yang berisi air. APAR berisi air sangat efektif untuk memadamkan api kelas A. Rentang semprotannya sekitar 10 meter. Pemadam ini dapat digunakan sampai seluruh isinya habis. APAR ini menggunakan udara bertekanan sebagai tenaga penyemprotannya. Tabung pemadam berisi air diberi warna merah. Kelebihan APAR dengan media air adalah dapat menyerap panas hasil pembakaran dan harganya yang relatif lebih murah. B. APAR yang berisi karbon dioksida atau CO2. APAR yang berisi karbon dioksida atau CO2 digunakan untuk memadamkan api kelas B dan C. Tabung pemadam CO2 bertekanan tinggi dan berdaya semprot 1-3 meter, tergantung besar kecilnya tabung. Tabung pemadam CO2 dicat merah dengan pita garis hitam. Kelebihan pemadam jenis ini yaitu tidak meninggalkan residu atau endapan dan aman bagi lingkungan. Gas CO2 tidak akan menyebabkan karat dengan hubungan pendek arus listrik, sehingga dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C. C. APAR yang berisi tepung kering. APAR yang berisi tepung kering atau powder dapat dipakai untuk memadamkan api kelas B dan C. APAR ini dapat memadamkan api yang disebabkan oleh bahan bakar cair. Tabungnya dicat merah dengan pita garis putih. Penyemprotan tepung kering di dalam tabung menggunakan tenaga dari udara bertekanan. Ujung selang penyemprot dilengkapi dengan nozzle berbentuk kipas yang berguna untuk membantu penyemprotan tepung. Daya jangkau semprotnya antara 3-6 meter tergantung besar kecilnya tabung. D. APAR yang berisi busa atau foam. APAR yang berisi busa digunakan untuk memadamkan api kelas B dan kelas A. Tabung ini dicat berwarna biru dengan daya jangkau semprotannya dapat mencapai 6 meter. Saat disemprotkan, busa akan membentuk selimut di atas api sehingga pasokan oksigen akan terhenti dan nyala api pun akan padam. Pemadam ini sangat cocok untuk memadamkan bahan bakar cair yang terbakar dalam wadah. Namun, APAR yang berisi busa kurang cocok untuk memadamkan bahan bakar cair yang tumpah. 2. Pengkodean APAR. Metode pengkodean alat pemadam kebakaran ringan dibedakan menjadi 3 standar, yaitu Australia, Amerika atau US, dan Inggris atau UK. A. Pada standar Australia, semua warna tabung pemadam kebakaran berwarna merah dengan pita garis yang melingkar ditabung dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya, alat pemadam kebakaran untuk jenis busa, warna tabung warna merah dengan pita garis biru. Pada beberapa tipe, pada bagian pita atau garis dituliskan kandungan bahan dari alat pemadam kebakaran tersebut, seperti foam atau busa, dry chemical atau tepung,
water atau air, dan CO2 atau karbon dioksida. B. UK dan Australia termasuk Asia memiliki kemiripan dalam pengkodean alat pemadam kebakaran, yaitu dengan warna dasar tabung berwarna merah dan diberi garis pita warna. Ada beberapa simbol warna yang digunakan pada standar UK. 1. Warna merah pada seluruh tabung digunakan alat pemadam kebakaran yang berisi air. 2. Warna merah dengan garis pita hitam digunakan alat pemadam kebakaran yang berisi karbon dioksida. 3. Warna merah dengan garis atau pita biru digunakan alat pemadam kebakaran yang berisi tepung kering atau powder. 4. Warna merah dengan garis atau pita krem atau krem digunakan pada alat pemadam kebakaran yang berisi busa. C. Pengkodean Amerika atau US tidak menggunakan pita warna, hanya berupa simbol atau piktogram yang terletak di tabung pemadam kebakaran. Simbol-simbol tersebut menjelaskan kelas api apa saja yang dapat dipadamkan. Sistem pengkodean ini dapat akan membuat pemakainya bingung karena pada label alat pemadam kebakaran selalu dilengkapi dengan keterangan yang detail. 5. Penggunaan alat pemadam api ringan. Pemadaman kebakaran yang skala api kecil sampai sedang dapat dilakukan dengan menggunakan APAR. Apabila api sudah membesar, pemadaman tidak dapat dilakukan dengan menggunakan APAR. Penggunaan APAR yang benar dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Pilih jenis APAR yang sesuai dengan objek kebakaran. Perhatikan jenis objek yang sedang terbakar dan lingkungan sekitarnya. B. Cabut pin pengaman pemadam kebakaran atau PUL. Pin ini terletak di atas tabung pemadam. C. Arahkan nozzle penyemprot ke api atau aim. Jangan menyemprot bagian atas api karena pemadam menjadi kurang efektif. D. Tekan tuas pemadam kebakaran atau squeeze. E. Gerakkan nozzle ke kiri dan ke kanan untuk memadamkan api atau sweep sampai apinya mati. F. Perhatikan arah angin supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Jangan menyemprotkan pemadam kebakaran berlawanan dengan arah angin.